Macam ini dah cara saya kasam ikan patin menggunakan beras purut. Hai, selamat datang ke Edison Blog. Hari ini saya nak kasam ikan patin. Ini ikan patinnya. Saya nak kasam dengan beras purut hitamnya. Tapi kalau kita tak ada beras purut hitam, kita guna beras purut biasa aja pun boleh juga. Tapi saya ada, jadi saya guna inilah beras purut hitam, warna hitam. Saya beli ini di Raca waktu itu semasa saya pergi ke Seriaman. 1 ekor ikan patin beras purut untuk kita gaul nanti ya. Garam, cuka. Ini kita potong-potong dulu Ikan patin nih kita potong besar nih ya. Masukkan suka agak-agak aja. Suka nih tujuannya untuk supaya kasam kita walaupun ya dah lama ya tak licak dan tak bau busuk. Nah, tujuan suka nih ya. Ada orang tanya saya kenapa perlu beli suka. Nah, ini lah tujuannya, saya tak nak ikan kasam saya nih bau busuk. Supaya walaupun ya sudah lama pun masih ya bau sedap lah, tak bau busuk. Bila kita makan pun rasanya sedap kalau kita bisa ada simpan suka. Lepas itu kita perap dengan garam dan kita gaul macam nih dengan garam. Setelah kita sangaikan beras, jadi kita tutup dulu beras purut nih kita sangai sampai ya berubah warna. Sampai betul-betul berubah warna. Sudah berubah warna dan beras ini pun bau harum, jadi kita boleh padamkan api. Tapi ini kita kasam ikan patin guna beras purut. Boleh padamkan api sebab sudah sangat bau harum dan berubah warna. Dan kita isi dalam blender. Blender saya nih ada crack lah, sebab itu saya pakai selotip. Dan kita blend. Kalau sudah macam ini kita boleh panas. Dan macam inilah ancolnya. Sudah 5 jam kita dah perap dengan garam dengan suka tadi ya. Jadi kita sarut dengan beras yang kita blend yang telah kita sangai di kuari tadi ya. Macam inilah cara saya kasam ikan patin dengan beras purut. Ini pun saya tengok dulu resipi bapak saya selalu tengok dia buat macam ni. Dan kita buatlah sampai habis terus macam ni ya. Cara masaknya kita tutuk bawang putih dengan serai. Dan masaklah dalam periuk, kasih sedikit air. Kalau kita nak terong dayak pun sedap juga. Kalau tak ada terong dayak pun masak begitu-gitu saja dengan air. Simpan sedikit Ajinomoto macam tu lah. Lepas tu kita simpan dalam kontainer. Macam ni, inilah cara saya selalu tengok bapak saya dulu masa saya kecil ya. Dia kasam ikan patin lain cara. Dia kasam jani lain sedikit cara, dia kasam ikan talapia lain sedikit cara. Jadi saya ikut cara bapak saya lah. Dan selepas nih kita simpan dulu, lepas itu kita tabur sedikit garam baru. Memang udah tengok tadi banyak garam, tapi kalau sudah jadi kasam, kalau kurang garam dia akan bau busuk juga. Tapi jangan banyak, sebab sudah ada garam tadi, sedikit saja tabur macam nih. Lepas itu kita masuk baru beras yang telah kita sangai, yang telah kita blend tadi. Ini beras purut. Lepas itu kita susun baru. Lain orang mungkin lain cara. Sedikit garam, jangan banyak, sebab tadi udah ada garam, sedikit aja. Lepas itu kita masukkan beras nih baru, tepung beras yang kita telah blend tadi. Bau wangi betul-betul.
beras pulut tadi ya, main agak-agak. Dan kita simpan balik. Kalau kita nak masak ikan ini nanti ya, kita tak perlu cuci ya. Perlu cuci. Terus masak aja gitu-gitu aja lah. Dan kasam ini boleh makan dalam masa 5 atau 7 hari ya. Kalau sudah 7 atau 5 hari kita boleh masak lah. Masaknya cara ya, kita simpan dalam periuk, simpan sedikit air, sudah tuh. Pukul kita itu serai dan bawang putih, masukkannya sampai ya berdidih, dimasukkan, simpankan sedikit Ajinomoto macam tu lah. Kalau ada terong dayak tuh, terong masam tuh boleh juga simpan, boleh juga masukkan masak dengan ikan ini lah. Boleh juga masak dengan ikan ini kalau ada terong dayak. Tapi kalau tak ada terong dayak, tak apalah, kita pakai serai dengan bawang putih saja. Oke, sekian saja video sekali ini buat kasam ikan patin, kasam dengan beras purut. Kita akan berjumpa baru video saya akan datang, and see you in my next video. Bye. Pas itu kita tutup dan kita tudung dengan kain supaya lalat tak hinggap di tepi-tepi ini ya.